Selamat hari Senin, ini masuki bulan baru di tahun 2022 yaitu bulan Desember. Saya Kak Rose. Hari ini ada orang baru yang nemenin kita, rambutnya beda. Ada Daniel pojok sana. Dan kita tentunya seperti biasa akan sama-sama untuk grouping No Secret. Oke, kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang menjadi highlight kita, berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa? Dari dunia maya. Ini dari postingannya Rizky Bilar ya. Ini sempat dia nggak posting apa-apa gitu ya. Sekalinya posting ya orang langsung wah akhirnya posting. Terus habis gitu dia posting lagi dihapus. Udah kadung ke capture. Lalu menjadilah itu sebuah hal yang menarik komentar netizen. Apa sih postingannya ini ya? Dia Rizky Bilar yang berhasil di capture oleh netizen sebelum dihapus postingannya. Bunyinya adalah begini. The saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies, katanya gitu. Yang artinya bahasa Indonesianya, yang paling sedih dari pengkhianatan itu pengkhianatan itu tidak datang dari musuhmu ya. Alias berarti pengkhianatan itu yang menyedihkan adalah ketika pengkhianatan itu datang dari orang yang dekat sama kita yang kita sayangin. Gitu kan ya? Gitu. Siapa maksudnya ini? Siapa yang dimaksud oleh Rizky Bilar? Kayak jadi bertanya-tanya ya kan. Kenapa dia posting ini gitu? Ada apa? Kenapa dihapus ya kan? Jadi kita langsung flashback aja ke kemarin-kemarin ya, pada saat dia kasusnya lagi rame tuh. Kemarin kan sempat dia posting juga di postingan mantan manajernya ya. Mantan manajernya bunyinya gini kan. Padahal mantan manajer itu posting cuman captionnya bunyinya adalah apa peribahasanya orang yang sudah mencelakakan keluarga atau orang terdekat gitu kan ya gitu ya. Aku nggak menemukan loh itu peribahasanya apa sih yang menggambarkan itu. Apa aku kurang belajar ya, kurang baca kayaknya. Komentar Rizky Bilar pada saat itu, alah pansos kau, kayak tahu kejadian sebenarnya aja. Kau dulu aku dekat Lesti kau larang-larang, kau bilang gak level aku. Tapi ini juga dihapus ya kan. Rizky Bilar jangan suka gitu deh. Sebaiknya kalau nggak yakin mendingan gak usah dipost. Karena jempol netizen itu cepet banget tuh cekrek gitu nge-capture ya. Coba kita lihat setelah di-capture lah rame di akun-akun lain. Nah, itu dah kemudian ada banyak sekali komentar-komentarnya. Salah satunya coba kita lihat, bukan salah satu, salah berapanya. Sok tersakiti katanya gitu. Lanjut berikutnya. Minimal sadar diri. Lanjut berikutnya. Pelaku KDRT jangan kasih panggung. Aduh masih galak ya netizen. Lanjut berikutnya. Cuan menipis, drama hidup solusinya. Lagi berikutnya. Udah cuma itu doang. Oke, netizen tetap belum ada yang berpihak kepada yang kasihan ya. Oke. Sabar ya Rizky Bilar ya, sabar ya. Sabar gitu oke. Nah, ini kan Rizky Bilar memang artis ya, memang artis di dunia hiburan. Jadi wajar kalau dia sering kali menerima komen-komen yang baik yang pro maupun yang kontra. Nah, yang berikut ini ada dia tidak dari dunia hiburan, tetapi karena dia pernah mengunggah sesuatu di platform TikToknya ya kan, kemudian viral kisah hidupnya. Maka kemudian drama ini berkembang dan dia banyak sekali menerima komentar-komentar netizen yang banyak diantaranya tidak menyenangkan. Salah satunya dia dituding sebagai duta sertifikat rumah begitu ya, karena sempat tersiar kabar bahwa dia tidak jadi menikah karena dia meminta mahar sertifikat rumah kepada calonnya di H-3 sebelum pernikahan langsung. Kalau menurut aku secara pribadi meminta mahar sertifikat rumah sah-sah aja, namanya juga minta mahar ya kan, cuman mungkin H-3-nya itu. Tapi kita pengen tahu ada apa sih di balik kisah ini. Sudah ada Yesi dan nanti juga kita akan berbincang dengan Rian. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Yesi Anitoma Kirana Yuda, perempuan kelahiran 1998 ini sempat viral di TikTok, ditonton hingga 21 juta kali karena 25 November lalu mengaku gagal menikah H-3 sebelum tanggal pernikahan lantaran calonnya menikah dengan perempuan pilihan orang tuanya. Calon mempelai pria yang bernama Rian Distian atau Rian Dono, kelahiran 1998 ini kemudian mengklarifikasi bahwa yang membatalkan pernikahan adalah pihak perempuan karena meminta sertifikat rumah H-3 pernikahan. Sulung dari dua bersaudara ini tetap menggelar hajatan dengan menjadikan saudaranya pengantin palsu agar acara tetap berjalan dan menutupi rasa malu. Yesi yang mendapat komentar negatif dari netizen seperti disebut duta sertifikat rumah ini juga sempat mengklarifikasi kalau memang keduanya tidak berjodoh bukan hanya karena sertifikat rumah, namun klarifikasinya dihapus. Akankah Yesi dan Rian berdamai dan saling memaafkan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Hot Room bersama Yesi ya. Ini Yesi yang kemarin viral. Tadi kita sudah dengarkan profilnya ya, seperti apa kisahnya. Sekarang kita akan mau tunjukkan konten TikTok yang ketika Yesi bercerita, dia membakar undangan pernikahannya gitu ya, sehingga ceritanya mulai terkuak bahwa dia batal nikah 3 hari, ternyata calonnya justru menikah dengan perempuan lain. Seperti apa sih asal muasal TikTok ya, kita lihat yang berikut ini. Baik, Yesi, kita pengen tahu apa yang membuat kamu mencurahkan perasaan kamu melalui konten itu gitu. Padahal kan dari informasi yang kita dapat, memang kalian sebetulnya sudah sepakat untuk tidak jadi meneruskan pernikahan ini karena ada ketidaksepakatan soal mahar. Apa yang kamu rasakan pada saat itu ketika kamu memposting itu? Kalau untuk memposting itu Kak, sebenarnya karena memang sudah tidak ada kelanjutan lagi ya Kak ya, sudah ada keputusan dari pihak mereka juga bahwa ya Rian sudah, beliau sudah ada pengganti. Gitu. Karena kamu mendengar dia sudah ada pengganti, kamu posting itu. Kenapa iya, kamu marah? Itu. Marah enggak, tapi ya sudah, memang mungkin udah jalannya seperti itu. Jadi tujuan kamu memposting itu apa? Bentuk kesedihan aja Kak. Sedih? Iya. Apa yang membuat kamu sedih? Ya harusnya di hari itu Yesi yang menikah, tapi ternyata harus bubar. Itu adalah bentuk kesedihan kamu. Bukankah kamu yang memang memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan? Memang Yesi yang memutuskan Kak. Kenapa masih sedih? Tapi di balik itu Yesi dengan beliau pun sempat kesepakatan untuk meneruskan, tapi kemudian dari pihak mereka sudah menyiapkan katanya penggantinya, pengganti Yesi. Jadi pada saat H-3 ketika kalian berbincang mengenai mahar dan tidak sepakat, tadinya tidak jadi diteruskan pernikahan. Sempat ada kontak antara Yesi dengan beliau, itu kita bakal meneruskan, memperjuangkan. Dia yang akan memperjuangkan? Iya, dengan Yesi. Tapi kemudian entah kenapa tiba-tiba ada satu pesan yang mengatakan bahwa beliau sudah ada pengganti. Siapa yang mengirim pesan? Mama. Mamahnya. Apa yang kamu rasakan ketika mamahnya mengatakan sudah ada pengganti? Pernikahan kalian betul-betul tidak bisa lagi diteruskan? Ya sudah lah, mungkin emang sudah jalannya. Tapi sedih? Kamu masih berharap bisa menikah pada saat itu dengan... Tapi harus dengan sertifikat rumah? Tidak juga. Tidak juga? Tidak. Jadi apa pada saat itu yang membuat kamu H-3 di saat-saat yang mepet itu mengajukan usulan seperti itu ya sih? Sempat ada bahasa dari beliau juga ke Yesi bahwa maharnya tersebut adalah sebuah rumah, dan di mana Yesi di salah satu pesan yang sempat viral itu yang dia posting itu, di situ Yesi konteksnya itu cuma sekedar menanyakan, jadi tidak rumah dijadikan mahar. Dan ternyata jawaban dia kan bingung katanya gitu kan, karena memang setahu Yesi yang namanya mahar itu pasti harus tertulis. Harus disebutkan. Iya, disebutkan juga di ijab kabul dengan mas kawin gitu. Sebagai mas kawin gitu. Iya Kak gitu. Tapi kemudian akhirnya ya kita kesalahpahaman dan terjadilah seperti ini yang disebut oleh orang-orang katanya Yesi meminta sertifikat. Jadi yang menurut kamu kesalahpahamannya adalah? Iya, di situ. Di situ bahwa kamu hanya bertanya kalau memang itu menjadi mas kawin, kamu kenapa itu tidak ada dalam daftar yang dibacakan oleh dia nanti pada saat ijab kabul itu. Dan menurut kamu dia sendiri yang menjanjikan bahwa rumah itu akan menjadi mas kawin. Menjadi mas kawin. Dia berbicara itu secara pribadi ke kamu? Secara pribadi. Secara pribadi. Atau sudah disebutkan itu ke orang tua kamu? Belum, karena kalau antara orang tua itu udah berselisih dari awal Kak. Oke, dari awal sudah berselisih. Iya. Apa sih kendalanya? Mungkin ya ada kurang kekelopan, dan seharusnya Yesi dengan dia sebagai anak bisa mempersatukan, tapi mungkin Yesi dengan dia gagal untuk mempersatukan keduanya. Jadi di antara orang tua sendiri sebetulnya sudah ada perselisihan. Iya, sudah. Dan ini kemudian memicu kesalahpahaman di H-3. Jadi bukan kamu yang menuntut harus ada sertifikat. Jadi kenapa pada saat itu karena kesalahpahaman aja? Iya.
kemudian sempat berantem dan sempat terlontar kata tidak usah lanjut pernikahan. Iya. Dan setelah kita memang resmi batal pun ya Kak, Yesi dengan dia masih ada kontak bahwa kalaupun tidak ada mas kawin rumah itu pun tidak jadi masalah. Kamu sempat ngomong? Iya, tapi yang penting dia datang menemui orang tua Yesi untuk meminta Yesi secara resmi ke orang tua Yesi. Emang Sekedar belum? Itu belum. Gimana? Jadi kalian sudah punya rencana menikah, Iya. tapi dia belum pernah datang ke orang tua kalian? Kalau datang keluarganya ada. Keluarganya datang? Iya datang. Tapi kalau secara dari keluarga Yesi mungkin itu belum lamaran ya Kak, baru menanyakan restu. Oke. Sudah restu atau belum, seperti itu. Makanya untuk persiapan segala macamnya pun orang tua Yesi sama sekali tidak tahu menahu. Oh gitu. Jadi si Rian ini belum pernah datang ke orang tua kamu? Datang tapi sekedar main biasa. Oh, belum ada secara resmi. Iya. Apakah diterima? Iya, kayak secara gitu? anak laki-laki ya Kak, gitu namanya mau melamar perempuan pasti harusnya ada ucapan dulu antara si anak ini dengan orang tuanya. Kan kalian, kalau saya dengar bahwa persiapannya 5 bulan. Tapi kenapa seolah-olah seperti jadi kayak terburu-buru? Kalau memang keluargamu ingin dia datang, Iya. kenapa tidak disampaikan? Mungkin kurang baik juga Kak respon dari sananya. Udah berkali-kali. Intinya kalau Yesi sih Kak, dengan si cowok Yesi ini sudah berulang kali, hayu kita yang mempersatukan kedua keluarga kita. Karena yang namanya menikah itu kan bukan cuma kita berdua ya Kak, tapi mempersatukan keluarga juga. Oke. Kamu masih sekarang ini dengan keadaan yang sudah terbuka lebar gitu, orang tahu ceritanya dan orang mulai ada yang memihak gitu ya. Kamu masih terpikir akan kembali sama Rian? Enggak. Di beberapa bulan Oktober gitu ya, kamu sering posting juga quotes gitu ya, yang kayaknya menggambarkan kegalauan. Kita mau Iya. tanya, ini benar-benar kegalauan kamu atau apa gitu? Coba kita lihat. Nih, aku berpendidikan tinggi untuk kedua orang tua dan adikku. Bonusnya pasanganku mendapatkan istri yang cerdas dan mandiri, serta kelak anak-anakku melihat ibunya sebagai contoh untuk menggapai impian. Yang berikutnya ada lagi. Menjelang pernikahan akan banyak rintangan datang dari 40 setan di sekelilingmu dan terbagi 10 padamu, 10 pada calonmu, 10 pada orang tua, dan 10 pada calon mertuamu. Mereka akan berlomba menghancurkan rencana ibadahmu gitu. Ini di bulan Oktober begitu ya, 2 bulan, 3 bulan sebelum. Apa yang terjadi? Ini karena konflik keluarga itu. Dan itu sering dibicarakan juga sama dianya bahwa aduh takut ya menjelang pernikahan itu, awas loh banyak godaannya, takutnya kita sama-sama nggak kuat atau seperti apa ya Kak, namanya kita nggak tahu cobaan di dalam hubungan. Ada godaan apa lagi? Selebihnya sih ini ke masalah keluarga aja sih Kak. Ada hal yang menyakitkan buat kamu? Ada. Kamu merasa apa? Mungkin Desi nggak bisa ungkap di sini ya Kak ya. Intinya ada sesuatu yang akhirnya membuat Desi kayaknya nggak bisa terus. Kapan sebenarnya kamu merasa yakin kamu kayaknya nggak bisa terus? Sebulan sebelum kita mengadakan pernikahan itu Desi udah bimbang, udah kayak terombang-ambing aja. Terombang-ambing. Kenapa kamu nggak mengatakan pada saat itu bahwa kamu ragu? Apa kamu sudah mengatakan itu? Kalau Yesi pribadi, awalnya Yesi pikir kalau masih bisa diperbaiki dan perjuangkan, apa salahnya gitu kan Kak. Tapi kalau misalnya tidak, ya di H-3 itu sih salahnya. Kenapa harus di H-3? Tapi kamu sudah bimbang untuk melanjutkan pernikahan dengan dia? Iya. Apakah pertanyaan soal sertifikat itu sebenarnya hanya alasan karena kamu bimbang? Iya. Karena kamu tahu tidak mungkin Iya. H-3 dikabulkan, maka kamu memutuskan untuk minta itu? Bukan sih Kak, kalau misalnya dikabulkan memang sudah pasti tidak ya Kak ya. Tapi lebih kayak ya udah memang Isi pasti tahu jawaban dari mereka. Jadi ya udah kayaknya kita emang sudah tidak bisa sejalan. Tapi kamu Untuk tetap hal-hal sedih lain. ketika tahu pada hari pernikahan kamu ada orang lain. Iya. Kamu pikir ada orang lain Iya, yang karena menikah memang dengan sudah tidak ada kontak juga ya Kak ya. Jadinya
begitu dengar dia udah ada yang lain, oh ya udah, apakah secepat itu? Lebih sedihnya karena ngerasa. Walaupun dari pihak mereka sendiri katanya itu pura-pura, tapi kan di sisi lain Yesi tidak pernah mengetahui kalau itu kepura-puraan. Sedih karena ngerasa kok secepat itu, semudah itu, dan segampang itu. Kenapa sih tadinya kamu menikah sama dia? Ya karena sayang. Kamu merasa karena sayang atau kamu merasa harus menikah sama dia? Karena sayang. Tapi kamu ragu karena keluarga tidak cocok? Iya, keluarga tidak cocok. Kamu menyesal dengan pernikahan yang tidak jadi ini? Kalau dibilang menyesal pasti Kak. Tapi kalau misalnya pun lanjut, lebih akan menyesal kembali. Apa yang kamu rasakan ketika kamu menerima banyak tudingan dari orang-orang yang tidak mengenal kamu secara pribadi? Sakit pasti Kak. Kenapa dampaknya sampai sebesar ini? Karena Isi juga punya adik, ada orang tua. Karena satu kecerobohan Yesi dan satu kesalahan Yesi yang akhirnya keluarga yang jadi imbasnya. Apa kecerobohannya? Ya karena memposting video tersebut. Kamu sudah bertemu lagi dengan Rian? Bertemu sudah ya Kak. Tapi mungkin memang mereka marah sama Yesi. Mereka itu siapa? Keluarga mereka. Dari dianya sendiri dan orang tuanya. Kamu sendiri? Ada rasa marah? Enggak ada. Enggak ada. Isi pengennya tetap baik-baik sama dia, tetap baik-baik sama keluarganya. Karena hubungan yang berjalan 1 tahun lebih itu bukan waktu yang sebentar ya Kak. Isi pun sama keluarganya udah sedekat seperti anak dengan orang tua sendiri. Tapi orang tuamu dan orang tuanya tidak cocok? Tidak cocok. Okay. Kalau kamu ketemu sama Rian, kamu mau menyampaikan apa? Untuk kejadian ini, mungkin ini semua juga tetap kehendak Allah ya Kak. Kita hanya bisa berencana sebaik-baiknya. Ya kalau dibilang sampai saat ini sayang. Tapi mungkin memang takdir kita tidak bisa untuk bersatu. Ada statement dari Rian ya, yang mencurigai bahwa kamu juga ditekan untuk meminta sertifikat rumah sebagai mahar. Ada statementnya cerita. Dia pun sedih. Benar begitu? Ada tekanan dari keluarga? Enggak. Karena yang sudah dijelaskan juga Kak, bahwa sempat ada komunikasi di pas hari H batal itu, dan dia sempat bertanya kepada Yesi perihal maharnya apakah akan menjadi masalah atau tidak. Di hari pernikahan itu? Di hari pas kita resmi batal. Oke. Yesi menjawab, tidak, Rian tidak perlu memikirkan itu. Intinya Yesi cuma perlu dia datang ke orang tua Yesi untuk meminta Yesi. Tetapi justru yang terjadi adalah kamu mendapatkan SMS dari keluarganya bahwa pernikahan tetap dilanjutkan dengan perempuan lain. Iya, dengan kamu pikir lain. Seperti itu. Iya. Dan itu yang membuat kamu sedih. Iya. Karena kok antara pembicaraan terakhir dengan yang dikabarkan di hari H itu berbeda. Iya. Itu. Tapi kamu sendiri menganggap ini sebuah pertanda bahwa memang kalian tidak berjodoh. Tidak ada tekanan dari orang tua. Tidak ada. Orang tuamu bilang apa? Bahwa kamu jadi viral dan banyak yang menghujat kamu. Ya memang apa ya, seharusnya kamu nggak seperti itu. Udah disaranin dari awal. Jangan pernah ngebatalin, jangan pernah ngebatalin. Orang tua selalu bilang kayak gitu. Jadi untuk keputusan membatalkan pun ya memang isi sendiri, bukan dari orang tua. Jadi kalau misalnya tekanan orang tua itu nggak ada sama sekali. Orang tua mengatakan kamu jangan sampai membatalkan. Iya, karena tetap orang tua Yesi memposisikan di pihak keluarga mereka. Udah persiapan sedemikian rupa, tiba-tiba dibatalkan kan pasti kecewa ya Kak. Jadi ketika perselisihan itu, kamu memutuskan untuk nggak usah diterusin itu karena apa? Karena perselisihan orang tua, intinya tidak bisa untuk dipersatukan. Jadi bukan karena sertifikat? Bukan karena dia tidak mau mencantumkan kata sertifikat itu? Bukan. Karena perselisihan orang tua? Itu hanya trigger aja, pemicu. Tapi toh kamu masih berharap akan berlangsung pernikahannya? Iya. Agak membingungkan ya Yesi? Iya. Kamu sendiri bingung nggak? Iya.
Kamu sadar kamu akan menjalani pernikahan yang sulit? Sadar. Tapi kamu pun masih sayang sehingga masih ada harapan tadinya. Tadinya. Itu yang membuat postingan itu muncul. Iya. Dan kamu sesali sekarang. Ini ada satu lagi yang mau kita tanya ya. Rian juga sempat mengatakan bahwa keluarga kamu tidak mengeluarkan uang sepeser pun gitu. Sehingga apa poinnya? Kita lihat dulu. Baik, kalau tadi sama Yesi, sekarang sama Rian di hari yang sama gitu ya, biar kita dapat jawaban yang tuntas. Kayak ini artikelnya yang sempat viral ya, klarifikasi Rian Dono, pria gagal nikah akibat mahar sertifikat rumah. Ini headline ya. Baik, kita mau tanya tadi Yesi sudah menceritakan versinya begitu ya. Nah, sekarang aku mau nanya sama kamu Rian gitu. 3 hari sempat kalau kata Yesi bahwa terjadi kesalahpahaman. Yesi cuma bertanya ini ditulis atau enggak gitu. Kamu menganggapnya dia menuntut harus ada mahar rumah, begitu? Iya. Begitu? Begitu. Tapi benarkah bahwa kamu sebelumnya memang sudah pernah mengatakan ke Yesi bahwa rumah itu akan menjadi mahar dia? Belum pernah. Cuman aku pernah bilang ke dia, kalau udah nikah itu rumah ada. Tapi bukan untuk dituangkan di buku nikah ya, untuk disiapkan buat udah nikah. Ya, kata dia ya itu. Kenapa tiba-tiba dia mau menuangkan di buku nikah si sertifikat mahar yang sebelumnya harus suruh diganti, kata dia. Ganti cina ke Pak Yasin, ada chatanya juga. Aku bingung gimana ini. Ya udah. Kenapa kamu bingung? Bingungnya kenapa sih kalau mahar yang gak minta dari dulu gitu, gitu kan, dari 2 bulan yang akan datang lah gitu. Kenapa? Kenapa tiba-tiba pas hari H? Yang bikin bingung apa? Ya bingungnya. Kamu gak pengen itu jadi mahar? Iya. Kamu gitu. gak pengen rumah itu jadi mahar? Iya. Tadinya emang aku kan ngomongnya gitu. Ini rumah buat kita udah nikah, udah disiapin. Kamu ngomongnya di situ. Iya. Orang-orang juga ngomongnya gitu. Enggak pernah ngomong ke siapa-siapa. Nggak pernah ngomong ke siapa-siapa? Iya. Cuman ke Yesi bahwa nanti ada rumah yang akan ditempatin gitu. Iya. Tapi benarkah bahwa kamu sempat bertanya lagi sama dia apakah harus ada, dan dia bilang nggak perlu ada juga nggak apa-apa? Iya betul, itu sesudah dia memutuskan. Kamu sempat bertanya itu, tujuan kamu apa? Ya sebenarnya sih sayang aku juga. Tadinya pengen dengan jawaban dia bahwa ya nggak harus ada juga kalau emang kamu nggak ini, ya udah tetap bisa dilanjutkan walaupun sertifikat rumah tidak ada dalam daftar mahar. Dia mengatakan itu. Ya. Itu kamu menangkapnya maksudnya apa? Menangkap aku. Iya. Ya kenapa? Intinya gimana ya? Dia nelpon ke aku pribadi ya. Iya. Aku bilang ini aku lagi ngundang yang bentar dulu. Maksudnya ngundang kan aku didata nih sama aku siapa yang belum kuundang. Aku kan ngundang seminggu yang akan datang kita ngundang. Iya. Ya seminggu yang akan datang. Pas hari keempat itu kita masih ngundang. Siapa nih orang? Enggak. Dia bilang tadi sesudah dia memutuskan setelah kalian tidak salah paham soal dia inginnya sertifikat rumah dicantumkan, kamu berpikir bahwa harus ada sertifikat rumah gitu ya. Yesi tadi bilang bahwa sesudah itu ada komunikasi lagi di mana Yesi mengatakan ya udah pernikahannya kalaupun nggak ada tulisan sertifikat rumah tetap lanjut nggak apa-apa. Kamu nangkap itu nggak? Iya. Iya. Terus kenapa pada hari H tiba-tiba tidak jadi memang gitu? Karena nggak ada komunikasi lebih jelas lagi. Jadi dia sudah memutuskan intinya kepada kan kita kan ke rumah Yesi pas sebelum itunya bawa lurah, bawa dusun, bawa tokoh-tokoh. Itu pas mau hari H. Mau hari H tuh berapa hari sebelum hari H? 2 hari. 2 hari. Kita datang keluarga semua. Ditanya, Yesi, bang kamu ke mamanya, coba Yesinya di mana? Di rumah, di dalam katanya ya. Akhirnya dipanggil. Ini benar kamu mau kayak gini? Kamu mau udah nggak mau nikah sama Rian? Iya. Kamu benar? Ditanya lagi sama mama, kamu benar udah nggak mau nikah sama Rian? Iya benar. Kamu benar? Tanya lagi, benar. Ya udah langsung pulang kita. H-2 tuh. Iya. Dia nelpon lagi. Oh, pas sesudah itu. -1 itu. -1 terus. Nah, habis itu nelpon. Dia berubah pikiran? Iya, kayaknya. Iya. Aku bilang, Mama kayaknya udah kesel, udah sakit hati gitu kayaknya. Aduh. Ma, ya sih gini-gini. Udah, Mama udah sakit hati. Gitu. Pokoknya dia mau bilang apa-apa, terserah. Mau intinya, keluarga aku mah legowo. Kamu sendiri maunya gimana? Ya aku mah, terserah aja lah. Terserah siapa? Gimana yang mau nikah sih udah terserah semua. Udah terlanjur gitu kan. Udah terlanjur. Iya.
Kamu tahu nggak pada hari H ada yang mengirim pesan ke Yesi yang itu tadi memicu kesedihannya dia sehingga dia memposting TikTok yang mengatakan bahwa kamu menikah dengan perempuan lain. Aku taunya itu banyak yang ngetag loh. Kamu tahu nggak? Tapi kamu nggak tahu bahwa ada dari pihak keluarga kamu yang memberitakan ke Yesi bahwa kamu menikah dengan perempuan lain. Enggak menikah. Tapi ada keluargamu yang bilang ke Yesi bahwa kamu sudah menikah dengan perempuan lain. Itu kan pas udah Yesi memutuskan, Kak. Iya, nggak. Kamu tahu nggak bahwa ada dari pihak keluargamu yang memberitahu Yesi bahwa kamu menikah dengan perempuan lain? Ya, sehingga memicu dia sedih dan musik itu. Kamu nggak tahu itu? Nggak tahu. Kamu baru tahu sekarang? Iya. Ketika kamu tahu itu viral, apa yang kamu rasakan? Aku gimana nggak nyangka aja bisa seheboh ini, Kak. Bener. Tapi kamu melihat bahwa itu kesedihan dia sih. Dia kecewa kamu menikah dengan perempuan lain. Aku nggak menikah. Bukti dari KUA kita bawa. Iya. Nggak maksudnya, tapi itu karena dia sempat mengira. Iya. Dia sempat sedih karena kan aku sudah menjelaskan di malam itu. Enggak. Dia sudah nanya ke aku, kamu menikah sama orang lain? Oke. Sesudah postingan itu. Iya. Enggak. Aku nggak menikah, kata aku. Aku nggak menikah sama siapa-siapa. Buka hati itu nggak segampang itu. Jadi kamu nggak menyangka ini menjadi. Iya. Sebenarnya kalau menurut kamu sendiri gitu ya, dari perjalanan pernikahan kalian yang nggak jadi ini gitu, apa sih intinya? Ya intinya gimana ya, kayaknya ini mah kesalahpahaman. Iya, kayaknya keluarga. Dia bilang tadi aku nggak pernah meminta ke keluarga. Keluarga ini kalau di kampung ya, kalau mau nikah itu meminta itu apa ya? Kalau kita sama-sama suka, tinggal orang tua yang datang ke rumah. Itu apa sih artinya? Aku ke rumah terus, ke rumahnya dia, keluarga pun. Bahkan aku hajatan dia syukuran loh, mencit kambing. Bapaknya. Jadi menurut kamu itu udah gitu? Iya. Tapi kalau dia bilang tadi bahwa sebenarnya keluargamu dan keluarganya juga sebenarnya kurang akur, itu benarkah? Kalau mama bilang nggak akur ya, nggak mau mempersiapin pernikahan kita. Tapi keluarganya dia aja. Kenapa? Ya kayaknya nggak suka ke aku, kayaknya. Dari mau suruh ngewaliin aja, bapaknya susah, nggak mau terus. Bahkan mau wali hakim. Iya, itu 5 hari mau hari H. Aku mau walinya siapa, bingung. Bapaknya nggak mau. Sekalian ditandatangan saksi sama wali hakim ditandatangan semua. Oke. Melihat betapa susahnya gitu ya, proses kan. Iya. Apa yang membuat kamu masih terus yakin pada saat itu menikah sama Yesi? Karena sayang sih. Karena sayang atau karena harus? Sayang aja. Harus, ya sayang lah intinya. Dan dia dan dia berkoar terus, katanya aku menikah sama orang lain, sama aku itu menutupi aib tamu undangan yang bertanya kok nggak ada pengantin wanitanya, katanya gitu kan. Ya akhirnya ada saudara dari Purwakarta untuk dijadikan di pelaminan gitu. Banyak banget tamu undangan yang bertanya. Tapi sebenarnya ini sudah diluruskan ya setelah dia terima berita itu, dia posting TikTok berisi kesedihannya. Kalian sudah berkomunikasi bahwa nggak ada, kamu tidak menikah dengan siapa-siapa. Hanya itu tadi ya, kamu menutupi aib gitu. Iya. Lalu sesudah itu komunikasi kalian? Aku maka kalau di WA dibalas, di SMS dibalas, bahkan dia ngeblokir IG, ngeblokir WA. Aku nggak pernah ngeblokir itu. Kalau dia WA aku balas. Ada kemarahan di hati kamu? Marah sih, ada sih. Tapi aku diam. Apa yang membuat kamu paling kesel? Kenapa sih harus kamu yang membatalkan? Gitu kan? Kenapa harus kita batal gitu? Kalau nggak dibatalin emang kenapa? Ya pasti gembira lah. Walaupun orang tuanya kelihatan nggak suka sama iya. Kamu yakin akan gembira? Yakin. Kalau sekarang, kalau kamu dipertemukan sama Yesi, kamu mau ngomong apa sama Yesi? Aku diam aja. Hah? Mau pikir dulu? Iya. Ya, oke, kalau gitu. Aku diam aja. Kamu pikir dulu. Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Dokter
Reza sekarang anak TikTok ya kan? Ya ampun. Ikutin yang viral tadi dong ceritanya di Aku TikTok. bikinnya lucu-lucuan, konten edukasi, lucu-lucuan. Oh, kalau dokter gitu kontennya aja. itu ya, bukan ada curahan-curahan hati nggak ada. Coba sekarang kita tag foto-foto zaman dulunya Dokter Reza ya, aduh cantik sekali. Berapa kilo yang lalu ya? Ada yang bilang mukanya kayak Gal Gadot gitu kan ya. Gal Bandot. Dia, hah? Gal bandot. Pertanyaanku, Dokter Reza kalau melihat dari sisi dari wajahnya aja, pertanyaanku adalah gampang sekali. Pernah susah nggak sih dalam hidupnya? Pernah susah? Ya. Ya susah. Nah, apa sih sesusah-susahnya? Perjuangan apa gitu? Naik angkot pernah? Oh, ya pernah lah. Pernah ya? Gimana? Oh, digoda-godain dong pas naik angkot. Hah? Enggak lah. Enggak. Terus Enggak lah. apalagi yang kita nggak tahu deh perjuangannya Apa Dokter ya? Reza. Kita lihat kayak kalau Aku tuh emang jarang sharing kehidupan yang susah sih ya. Maksudnya kan senengnya tuh nge-share yang positif-positif, Happy-happy yang bikin aja. happy biar auranya semuanya ikut kebawa happy kan. kalau zaman dulu menurut kamu itu bagian dari perjuangan struggle yang sebenarnya semua orang juga ngalamin. Iya kayak semua orang pasti akan ngalamin perjalanan hidup yang akan berubah gitu ya. Contoh misalnya, emang benar katanya tadi pernah tinggal di garasi saudara. Iya, karena waktu itu kan kedua orang tua aku ketika berpisah, aku ikut mamaku, ya dalam kondisi ekonomi yang memang harus disesuaikan kan ya. Dan waktu itu belum ada rumah, jadi kita dibantu sama keluarga. Jadi ada saudara yang akhirnya menerima, tapi karena rumahnya dia kan memang penuh sebenarnya ya dengan anak-anaknya dan keluarganya, jadi kita dia di garasinya lah gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk dari struggle orang tua aku, terutama mama aku yang memang berusaha keras untuk menghidupi keluarga aku. Umur berapa waktu itu Dokter Reza? Kayak aku masih TK ya, dari TK ke SD gitu. TK ke SD. Terus baru begitu, mama kan menunjukkan sosok yang berjuang gitu ya dari kecil. Dengan karirnya dia akhirnya mulai meningkat, ya udah akhirnya kita punya rumah dan ya gitu. Jadi itu. belajar banget deh itu. Ternyata ya ada lah, setiap orang pasti ada Ya. momen. Cuman kamu memutuskan untuk membagikan hal yang happy-happy. Yang positif aja lah, yang senang-senang aja. Kalau dari yang sekarang ini, apa yang menurut kamu challenging dalam kehidupan kamu? Setiap hari pasti ada lah ya challenge kita sendiri. kita nggak lah tahu ya, deh. apalagi kita berkeluarga ya kan. Tadi salah satu contohnya komunikasi antar keluarga ya kan. Terus juga Apalagi karir. keluarganya keluarga keraton gitu kan? Itu sama nggak sih kayak orang biasa gitu komunikasinya? Kayaknya kalau kita kan masih kerabat keraton ya. Oh, kerabat Jadi keraton. Nggak terlalu harus ada aturan apa gitu? enggak sih, enggak. Tapi komunikasi Tapi tetap mengutamakan untuk mengangkat budaya, melestarikan budaya iya. Tapi kalau untuk komunikasi ya komunikasi keluarga kita sendiri aja juga udah cukup banyak. Itu challenging juga ya? Itu juga cukup Jadi bukan challenging. cuma tadi si Yesi dan Rian aja yang punya masalah? Pasti setiap orang ada ya pelajaran-pelajaran komunikasi yang harus di-develop terus gitu setiap harinya. Oke. Pasti ada lah. Nih foto suaminya coba kita tunjukin. Set! Ada fotonya. Ya. Oh. Ini juga berapa kilo yang lalu ya? Berapa kilo yang lalu ini? Kalau menggambarkan Mas Tejo, suami, apa sih sosoknya seperti apa sih di mata Dokter Reza? Mas Kanjeng panggilan Oh, Mas teman-temannya. apa? Mas Kanjeng Mas panggilan Kanjeng ya, teman-teman. Mas Kanjeng. Apa ya, dia sebenarnya orangnya humoris, dia badutnya keluarga gitu ya, yang menghidupkan suasana, apalagi sama anak-anak tuh dia suka ngajak main gitu. Tapi juga orangnya cukup serius, kalau lagi kerja bener-bener Sersan ya, serius tapi santai Iya, gitu ya. iya, iya. Tapi kan kamu perjumpaannya kayaknya cuma sebentar gitu kan? enggak juga sih. Oh gini, berjumpanya sebentar pacaran, yang lama persiapan pernikahan. Ada keributan soal mahar harus apa-apa gitu. Enggak sih, untungnya mahar enggak ya. Tapi kan kita pengen awalnya tuh menikah dengan mengikuti pakem ya. Adat full. Adat, sebenarnya nggak wajib, cuma kita suka aja gitu. Akibatnya? Jadi ya, ternyata harus melibatkan banyak sekali pihak ya. Di Solo dan di Jakarta. Jadi ya perjuangannya itu. Persiapan pernikahan, pacaran setahun, persiapan pernikahan setahun lebih. Oke. Sempat ada momen-momen di mana kayaknya nggak usah aja deh. Ada nggak setelah yang berikut ini ya, jangan kemana-mana. Tetap di Ngopi No Secret. Sudah bersama semua bintang tamu saya, ada Rian di sini, Dokter Reza dan juga Yesi. Sengaja dokter di tengah, kenapa dok? Aku sebagai penengah, perantara. Iya. Tapi Dokter Reza tadi cerita pertemuannya setahun ya kan, persiapan pernikahannya lebih dari setahun. Ada momen-momen di mana berantem gitu yang lanjut nggak sih? Pasti, Ada ya. pasti akan ada perbedaan keinginan, kemudian perbedaan pendapat, dan juga masukan-masukan dari luar yang mungkin sebenarnya tidak perlu harus dipikirkan. Iya itu ya. Iya. Ya, alhamdulillah pasti kan semua juga akan pernah mengalami masa-masa
kegalauan ya menjelang pernikahan. Tapi kan tergantung dari takdir juga dari yang di atas. Betul, Ya kan? tergantung takdir ya gitu ya. Mungkin memang ya tadi kalau kata Yesi ya mungkin udah takdirnya memang nggak jodoh mungkin ya. Tapi kalau melalui proses menuju takdirnya itu ada konflik, ya itu kehidupan manusia. Benar. Rian udah kepikiran belum apa yang mau disampaikan ke Yesi? Cuma sedih aja lah. Apa? Sok sedih. Sedih aja, masih sedih. Yesi? Ada yang mau disampaikan ke Rian? Ya, dari kejadian kemarin juga Yesi minta maaf sama Rian. Akhirnya jadi membawa panjang seperti ini. Mungkinnya dari kitanya juga belum dewasa, banyak kesalahpahaman. Mohon dimaafin. Iya. Boleh salaman sebagai tanda silaturahmi bisa tetap terjalin walaupun mungkin butuh waktu. Aku nggak serasa jadi musuh sih dari sampai sekarang juga. Cuman rasa sedih aja. Iya. Kamu pun juga ada sedih ya. Kalian berdua ada sedihnya pasti karena harapan kalian tadinya atau impian kalian tadinya seperti apa. Ternyata ya mungkin jalannya tidak sampai ke sana. Lebih banyak tantangannya begitu ya. Closing, kasih kata-kata mutiara. Ini seperti pengalaman banyak orang juga ya. Persiapan menuju pernikahan itu memang tidak mudah. Ada beberapa yang mungkin relatif mudah, ada juga yang susah banget menuju ke pernikahannya. Tapi ingat bahwa pernikahan itu sendiri juga bukan hal yang sederhana, gitu ya. Jadi jangan sampai kita lupa karena sibuk ngurusin pernikahan, lupa mempersiapkan menjalani pernikahan itu sendiri, gitu. Ini persiapan pernikahan kadang-kadang adalah sebuah pelajaran bagaimana cara kita membangun komunikasi dari tahap yang awal. Karena itu seringkali memang banyak cobaannya, ya mungkin di situ letak pelajarannya. Tapi kalau hati nggak yakin, ya berdoa, karena kan jodoh dari Allah, begitu. Tapi ya masalah hari ini nggak enak, tapi kita nggak pernah tahu ke depan barangkali kita akan mendapatkan justru yang lebih baik. Dan kesedihan ini kita ingat sebagai kenangan yang berharga. Terima kasih semuanya sudah hadir, sudah berbagi cerita. Terima kasih Dokter Lisa, terima kasih. Terima kasih Anda, Bung. Senin sampai Jumat ketemu lagi di acara rutin.